Pada saat ini, Tuan Muda Yin yang berada di samping Penatua Yin Kui tiba-tiba tertawa. Penatua Yin Kui, bagaimana orang ini bisa sepadan dengan tanganmu? Kebetulan Tuan Muda ini baru saja membuat terobosan dalam retret, jadi izinkan saya yang melakukan. Dengan mengatakan itu, Tuan Muda Yin maju selangkah dan memandang Qin Chen. Temanku, kita semua bangga akan surga, mengapa kita tidak berkompetisi? Qin Chen berkata dengan ringan, apakah kamu layak bersaing denganku? Wajah Tuan Muda Yin tiba-tiba menjadi suram, dan dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apakah ini terlalu berlebihan? Apakah ini tidak memberikan wajah Tuan Muda ini? Dia juga melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Qin Chen, jadi dia ingin menggunakan duel untuk mengubah dunia. Jika Qin Chen tidak kuat, dia akan membunuhnya secara langsung. Jika Qin Chen luar biasa, maka dia akan mengetahui identitas pihak lain. Tapi siapa yang tahu bahwa Qin Chen tidak memberinya wajah? Qin Chen meliriknya dengan jijik, wajah, apakah kamu memilikinya? Matanya tinggi dan kesombongan menyebar dari tulangnya, langsung meresap. Mengabaikan satu sama lain. Ini membuat wajah Tuan Muda Yin langsung memerah. Tian He Shengzi dan yang lainnya juga memandang Tuan Muda Yin tanpa berkata-kata. Orang ini mencari masalah dengan sia-sia, dan dia sendiri bosan. Kamu ingin mati, ucap Tuan Muda Yin sangat marah, dia tiba-tiba menghilang di tempat, dan meninju wajah Qin Chen. Langit penuh kesuraman, dan itu berubah menjadi binatang buas gelap dengan ketinggian 10 kaki, bergegas menuju Qin Chen dan langsung menggigit. Dengan pukulan ini, Tuan Muda Yin melakukan yang terbaik. Tujuannya sangat sederhana, membunuh, daripada memberi Qin Chen kesempatan. Tepat ketika tinjunya mengenai wajah Qin Chen, ekspresi Qin Chen secara mengejutkan tenang, dan dia tidak berniat untuk bergerak. Melihat pemandangan ini, Tuan Muda Yin langsung panik, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Kilatan kemarahan melintas di mata Tuan Muda Yin, dan kekuatan kegelapan melonjak dengan liar di tubuhnya, mencoba yang terbaik. Binatang gelap ini mengeluarkan raungan yang menakutkan. Pada saat binatang hitam yang dia hancurkan hendak mengenai Qin Chen, binatang hitam itu tiba-tiba meraung, meledak seketika, dan menghilang dalam sekejap. Tuan Muda Yin agak bingung, apa yang terjadi? Tinjunya juga berhenti di titik antara alis Qin Chen, tidak bisa menjatuhkannya. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyusut. Melihat Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencengkeram tenggorokannya, Tuan Muda Yin buru-buru mencoba menghindar, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindar, telapak tangan pihak lain mengikuti dari dekat, selalu di depan lehernya. Pada akhirnya, dengan keras, Tuan Muda Yin tiba-tiba diangkat oleh Qin Chen, seperti ayam tanpa kekuatan untuk menahannya. Dia panik seketika. Penatua Yin Kui, selamatkan aku, ucap Tuan Muda Yin meraung. Lancang, lepaskan Tuan Muda Yin. Melihat ini, Penatua Yin Kui meraung marah, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Tidak jauh dari sana, Fei Evil mengerutkan kening dan tiba-tiba menghilang. Raungan yang mengejutkan terdengar, dan sebelum Penatua Yin Kui muncul di depan Qin Chen, dia dihentikan oleh sesosok tubuh dan terbang ribuan kaki jauhnya. Penatua Yin Kui menstabilkan sosoknya dalam kehampaan, mengerutkan kening karena tidak percaya dan menatap Fei Evil, kamu. Tianzun. Tuan Muda Yin juga memandang Qin Chen dengan kaget, Anda memiliki pengawal Tianzun. Qin Chen melirik Tuan Muda Yin, apakah kamu terkejut? Wajah Tuan Muda Yin agak jelek, siapa kamu? Diikuti oleh master di tingkat Tianzun tidak akan menjadi orang biasa di benua Yu Hitam. Penatua Yin Kui menatap Tuan Muda Yin dengan marah yang dicengkeram oleh Qin Chen, dan Fei Evil yang berdiri di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kesalahpahaman, apakah Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan? Diskusikan dengan ibumu, ucap Fei Evil tiba-tiba berteriak dengan marah, dan langsung meninju. Siapa yang ingin berdiskusi dengan Anda? Anda telah berpura-pura agresif di depan utusan Kaisar sepanjang jalan, tetapi utusan Kaisar memiliki temperamen yang baik. Sejauh ini, siapa yang ingin berdiskusi dengan Anda? Di kejauhan, wajah Tetua Yin Kui sedikit berubah, matanya sedikit menyipit,
Tombak hitam pendek tiba-tiba muncul di tangannya, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menusuk di depannya. Tinju itu pecah, tetapi Penatua Yin Kui mundur jauh lagi. Tidak hanya itu, tombak pendek di tangannya langsung dipatahkan oleh tinju Fei Evil. Melihat pemandangan ini, wajah Penatua Yin Kui langsung menjadi jelek. Pria di depannya ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dari mana Master Tianzun ini berasal? Pada saat ini, Fei Evil di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Seberkas cahaya tinju tiba-tiba muncul dari kehampaan, mengalir ke arah Penatua Yin Kui seperti lautan luas. Penatua Yin Kui menyipitkan matanya sedikit, dan ada kemarahan di matanya. Penatua Yin Kui bergegas maju, sumber kegelapan di tubuhnya melonjak, dan kekuatan tak terbatas langsung mengalir ke tombak pendek di tangannya, dan sebuah tombak menembus, dan bayangan binatang tiba-tiba muncul di tombak pendek itu. Tombak ini sebenarnya secara paksa memblokir serangan seperti lautan Fei Evil. Tidak hanya itu juga langsung menghancurkan cahaya tinju Fei Evil. Tapi dengan keras, tombak pendek di tangannya langsung meledak. Penatua Yin Kui terbang terbalik lagi sejauh puluhan ribu kaki. Kekosongan di belakangnya bergetar secara langsung, seolah-olah akan runtuh. Penatua Yin Kui menarik napas dalam-dalam, dan sumber itu melonjak di tubuhnya, lalu dia menstabilkan kehampaan itu. "Siapa sebenarnya kamu?" ucap Penatua Yin Kui terkejut dan berkata dengan marah, "Karena kamu adalah Tianzun yang kuat, mengapa kamu tidak menjelaskannya sejak awal? Apakah kamu sengaja memancing?" Fei Evil berkata dengan ekspresi heran di wajahnya, "Kamu yang pertama kali mencari kesalahan bukan?" Penatua Yin Kui berkata dengan marah, "Kamu telah menahan nafasmu. Bagaimana kami tahu bahwa kamu juga seorang Tianzun yang kuat? Jika kamu langsung melepaskan nafas Tianzun, bagaimana mungkin kami bertindak begitu ceroboh?" Semua orang tercengang, bahkan Qin Chen pun tercengang. Mungkinkah itu salah mereka? Ya, temanku, jika kami tahu kamu memiliki kekuatan seperti itu, kami pasti tidak akan bertindak gegabah. Ucap Tuan Muda Yin juga berkata kepada Qin Chen dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan rasa takut, karena hidupnya masih sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba tertawa, "Jadi, apakah ini masih salah kami?" Penatua Yin Kui berteriak dengan marah, "Kalau tidak, jika Anda menunjukkan kekuatan Anda, mengapa kami menargetkan Anda seperti ini? Anda jelas sangat kuat, tetapi Anda diam ketika kami mengejek Anda, berpura-pura takut, dan hati Anda jahat." Qin Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian berdua benar-benar luar biasa." Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba meremukkan tenggorokan Tuan Muda Yin dengan paksa. Tubuh fisik Tuan Muda Yin segera mulai runtuh. Qin Chen berkata dengan dingin, dengan kata lain, "Jika saya tidak memiliki kekuatan ini, apakah saya pantas diintimidasi?" Sumber tubuh Tuan Muda Yin terus disempurnakan oleh Qin Chen. Jiwanya runtuh sedikit demi sedikit. "Penatua Yin Kui, bantu aku!" teriak Tuan Muda Yin dengan getir. "Tuan Muda!" teriak Elder Yin Kui meraung marah, dan sedikit keganasan muncul di matanya. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki tua ini takut padamu?" Saat suara itu turun, dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, mencondongkan tubuh ke depan, dan meraung, "Binatang Yin menelan langit." Bayangan binatang ilusi tiba-tiba muncul di belakang Penatua Yin Kui, dan saat berikutnya, bayangan binatang itu meraung keras. Ada getaran di kehampaan di sekitarnya, beriak dan bergelombang seperti gelombang air, dan dengan cepat menyebar ke arah Qin Chen untuk menyelamatkan Tuan Muda Yin. Meskipun Peri Shen Huang di sekitarnya dan yang lainnya tidak pernah terlibat dalam serangan frontal, mereka semua memiliki ilusi yang mengerikan bahwa tubuh fisik mereka akan runtuh. Terserah kamu." Dengan raungan kemarahan Fei Evil, sosoknya juga menghilang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, sosoknya tiba-tiba muncul di depan riak yang mengerikan. Di tangan kanan, ada serangkaian aturan gelap yang dengan cepat terkondensasi. Fei Evil meninju, dan riak di langit diblokir lagi. Di atas cahaya kepalan tangan, bayangan kepalan tangan yang mengerikan muncul, dan saat berikutnya, Penatua Yin Kui langsung tenggelam. Serangkaian raungan tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, Penatua Yin Kui mundur puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti,
darah yang tak terhitung menyembur keluar darinya. Pada saat ini, Penatua Yin Kui memiliki tanda tinju di sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Tianhe Shengzi dan yang lainnya menjadi bermartabat. Kekuatan tempur pengikut Qin Chen sangat kuat. Di sisi lain, nafas jiwa Tuan Muda Yin menjadi semakin ilusi. Di kejauhan, Penatua Yin Kui menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia menatap Qin Chen dan Fei Evil dengan ganas. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh Tuan Muda Yin? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu yang mencari masalah lebih dulu bukan? Penatua Yin Kui berkata dengan marah, Tuan Muda Yin baru saja mengejek Anda beberapa patah kata. Mari kita berdiskusi, jika Anda membunuh Tuan Muda Yin, apakah Anda masih manusia? Semua orang terdiam. Apakah ada yang salah dengan otak Penatua Yin ini? Apakah itu perdebatan sebelumnya? Tuan Muda Yin jelas berusaha membunuhnya. Penatua Yin Kui buru-buru berkata lagi, jika Yang Mulia marah karena ini, saya dapat meminta maaf atas nama Tuan Muda Yin dan Sekte Suanyin. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tinjunya, temanku, tadi kata-kataku sedikit ofensif, jadi aku meminta kedua orang dewasa itu untuk bermurah hati, jangan khawatir tentang itu, dan biarkan Tuan Muda Yin pergi. Sekte Suanyin saya akan mengingat kebaikan dan kebajikan yang besar ini. Semua orang tercengang. Melihat Penatua Yin Kui menoleh untuk melihat Peri Shen Huang dan yang lainnya lagi, dia berkata dengan suara yang dalam, Peri Shen Huang, semuanya, Tuan Mudaku dan kalian juga teman baik, bukankah kalian semua tidak ingin mati? Jika berita hari ini menyebar, Anda dapat dianggap membantu. Salah satu yang terburuk, jika Tuan Muda Yin mati, Sekte Suanyin saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Saya juga ingin meminta Anda untuk mengucapkan beberapa kata kebaikan, agar tidak menimbulkan masalah, dan saya, Sekte Suanyin, juga sangat berterima kasih. Ekspresi Peri Shen Huang dan yang lainnya menjadi aneh. Penatua Yin Kui ini benar-benar mampu menekuk dan meregang. Untuk sesaat, Peri Shen Huang dan yang lainnya memandang Qin Chen. Yang mereka butuhkan adalah sikap Qin Chen. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah untuk menjilat Qin Chen. Meskipun Tuan Muda Yin mengenal mereka, itu hanya seorang kenalan. Bagaimana dia bisa menyinggung Qin Chen untuk Tuan Muda Yin? Tapi Qin Chen tersenyum sedikit, jika permintaan maaf berguna, tidak akan ada begitu banyak perselisihan di dunia ini. Aku telah menahanmu begitu lama sebelumnya, dan aku telah memberimu kesempatan. Kamu mencari kematian sendiri, tidak bertanya-tanya padaku. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen mengabaikan permintaan belas kasihan Tuan Muda Yin, dan dengan kekuatan tangan kanannya, dia langsung menghancurkan jiwa Tuan Muda Yin, dan kekuatan jiwa murni langsung ditelan oleh Qin Chen. Tindakan Qin Chen membuat Peri Shen Huang dan yang lainnya dengan cepat memahami sikap Qin Chen. Tianhe Shengzi dan yang lainnya saling memandang, dan tiba-tiba mereka berkedip, mengelilingi Penatua Yin Kui di tengah. Tuan Muda, ucap Penatua Yin Kui meraung, dan memandang Tianhe Shengzi dan yang lainnya yang mengelilinginya, dengan ekspresi muram, Tuan Muda sudah mati, dan kalian semua akan mati. Kekuatan gelap setinggi langit melonjak keluar dari Penatua Yin Kui, dan seluruh tubuhnya melonjak ke langit, bergegas menuju Qin Chen dengan gila. Dengan sekejap sosok Fei Evil, dia menghentikan Penatua Yin Kui dalam sekejap. Pergilah, teriak Penatua Yin Kui meraung, dengan aura yang berdebar-debar menyelimuti tubuhnya. Aura yang mengerikan dan gelap itu langsung mengenai Fei Evil, menjatuhkannya ke belakang ribuan kaki. Kemudian Penatua Yin Kui berkedip dan langsung berlari ke arah Qin Chen. Di bawah auranya, sisa Tian Jiao yang mengelilinginya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan mereka semua terlempar dalam sekejap. Membakar sumber kegelapan. Tuanku, teriak Fei Evil bergegas. Qin Chen sedikit tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Setelah suara itu jatuh, dia menatap langsung ke Penatua Yin Kui, dan saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sinar cahaya pedang hitam pekat merobek lapangan. Di kejauhan, wajah tetua Yin Kui tiba-tiba berubah drastis, dan rasa krisis yang kuat melekat di hatinya. Selain itu, dia menemukan bahwa dia telah kehilangan jejak Qin Chen. Mustahil, dia meraung, sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya. Dia buru-buru menggenggam tangannya, dan menggumamkan mantra di mulutnya. Saat berikutnya,
pusaran hitam aneh tiba-tiba muncul di depannya. Di dalam pusaran, kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, seolah-olah ada binatang buas yang mengaum. Pada saat ini, cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul di depannya. Pusaran hitam bergetar hebat, dan serangkaian kekuatan dahsyat menyebar dari sekitarnya seperti gelombang. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya menjadi ilusi. Pusaran gelap hanya bertahan sesaat, dan kemudian terkoyak dalam sekejap. Wajah Penatua Yin Kui langsung berubah, sosoknya bergetar, dan dia melangkah mundur, mencoba melarikan diri dari sini, tetapi cahaya pedang lebih cepat. Sebelum Penatua Yin Kui berhenti, ruang di depannya terbelah, dan saat berikutnya, cahaya pedang menembus. Penatua Yin Kui ketakutan, dia memutar tangan kanannya dengan keras, dan kemudian mengangkatnya ke atas, tangan Xuan Yin. Saat suara itu jatuh, kekuatan kegelapan yang tak berujung memadat di tubuhnya, berubah menjadi tangan raksasa dan menonjol keluar. Namun, begitu tangan raksasa itu keluar, tangan itu langsung terkoyak oleh cahaya pedang yang mengerikan. Dengan raungan bergema, Penatua Yin Kui mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap. Tidak hanya itu, tetapi begitu dia berhenti, tubuhnya mulai dihancurkan langsung di bawah energi pedang ini, hanya menyisakan satu jiwa. Melihat pemandangan ini, wajah Perisen Huang dan yang lainnya di sampingnya berubah drastis. Penatua Yin Kui adalah orang kuat tingkat Tianzun, dan tubuhnya dihancurkan oleh pedang seperti itu. Pada saat ini, ketakutan juga muncul di wajah Penatua Yin Kui, dan dia buru-buru meraung, "Saya adalah penatua dari Sekte Xuan Yin, jika Anda membunuh saya." Sebelum dia selesai berbicara, jiwa Penatua Yin Kui langsung meledak dan benar-benar menghilang dari dunia ini. "Berisik," ucap Qin Chen muncul di lokasi asli Penatua Yin Kui, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan asli yang telah dihamburkan oleh Penatua Yin Kui sebelumnya langsung terkondensasi di telapak tangannya, dan kemudian dikumpulkan secara langsung. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat semua orang di lapangan tercengang. Fei Evil datang ke Qin Chen dengan tergesa-gesa, "Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Bawahan Anda tidak kompeten, dan pantas mati karena gagal menyelesaikan kekhawatiran dan masalah Anda." Qin Chen menatap Fei Evil dengan ringan, "Oke, apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu, ayo lanjutkan." Suara Qin Chen jatuh, dan dia terus bergerak maju. Pada saat ini, Perisen Huang dan yang lainnya tertegun. Ini adalah Tianzun tertua dari Sekte Xuan Yin, yang dibunuh dengan mudah oleh Qin Chen. Metode seperti itu sangat menyeramkan. Siapa lelaki ini? Jantung berdebar-debar, tetapi Tian He Shengzi dan yang lainnya penuh dengan ekstasi. Karakter seperti itu jelas merupakan pemimpin di kelas raja. Jika Anda bisa berteman dengannya, dibandingkan dengan pelanggaran sebelumnya terhadap Xuan Yinzong, semuanya akan menjadi tidak relevan. Pasti ada kekuatan besar di belakang Tianjiao tingkat raja teratas. Jika tidak, Tianjiao seperti itu tidak mungkin dilahirkan tanpa alasan. Hanya Fei Evil yang tidak bisa menahan nafas. "Tuanku layak menjadi utusan kaisar. Untungnya, pertama kali saya melihat utusan kaisar, saya tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dengan kekuatan utusan kaisar, jika saya berani melakukan apapun dengan bawahan saya saat itu, saya takut bahwa saya akan mati. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi." Ucap Qin Chen melirik sekelompok orang di belakangnya dan mengerutkan kening. Faktanya, Qin Chen juga sedikit bersemangat. Karena serangan sebelumnya, dia tidak menggunakan darah Raja Kegelapan, tetapi hanya menggunakan kekuatan kegelapan. Biasa, tetapi tidak ada tanda-tanda itu terungkap sama sekali. Setelah mengambil buah suci kegelapan dan menggabungkan kekuatan sumber kegelapan, Qin Chen hari ini, bahkan jika dia tidak menggunakan darah Raja Kegelapan, masih bisa menjalankan kekuatan sumber gelap, sama seperti orang-orang gelap. Dengan kata lain, tidak peduli dari sudut pandang mana, Qin Chen hari ini adalah orang yang benar-benar gelap, dan dia tidak akan lagi memiliki risiko sedikit pun untuk terekspos. Kecuali, dia mengungkap kekuatan aslinya. Tapi sekarang, setelah dia menyerap begitu banyak buah suci yang gelap dan menelan cukup banyak sumber gelap, selama dia tidak bertemu dengan klan gelap tingkat tertinggi, dia tidak perlu khawatir untuk mengungkap kekuatan aslinya. Sekelompok orang perlahan datang ke Sungai Darah.
Sungai darah ini adalah tempat terlarang yang sangat berbahaya di tanah leluhur yang gelap. Ini mengandung aturan yang mengerikan dan penuh bahaya. Kita tidak bisa terbang melintasinya secara langsung, jadi mari kita mengambil jalan memutar. Ucap Peri Shen Huang berkata kepada Qin Chen, dengan sedikit nada hormat. Oh, apakah sungai darah ini berbahaya? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Sungai darah memang sangat berbahaya. Ucap Peri Shen Huang buru-buru membuka mulutnya, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya ketika Fei Evil bergegas maju. Tuanku, sungai darah ini sebenarnya tidak berbahaya, kita bisa masuk dengan bebas. Semua orang memandangnya dengan takjub. Qin Chen juga menoleh dan mendengarkan transmisi suara penuh hormat Fei Evil. Tuanku, di tanah leluhur yang gelap ini, ada istana bergerak Tuan Sikong, dan sungai darah ini sebenarnya adalah penjaga luar istana bergerak Tuan Sikong. Oleh karena itu untuk orang-orang ini, memang daerah terlarang ini sangat berbahaya, tapi bawahan ini adalah utusan patroli di bawah komando Tuan Sikong. Jika bawahan ini yang memimpin, sungai darah ini tidak akan menyerang kita. Istana bergerak, ucap Qin Chen mengerutkan kening. Ya Tuan, ucap Fei Evil buru-buru menjelaskan, karena sifat khusus dari tanah leluhur yang gelap, Tuan Sikong membangun istana bergerak di sini untuk melatih teknik khusus tertentu. Tuan Sikong kadang-kadang akan datang ke sini untuk mengasingkan diri. Tapi yakinlah bahwa keterampilan khusus yang dipraktikkan oleh Lord Sikong diciptakan untuk mengintegrasikan asal mula alam semesta ini. Lord Sikong juga untuk klan gelap kita. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Khawatir apa yang mungkin dipikirkan Qin Chen tentang Tuan Sikong, Fei Evil buru-buru menjelaskan. Integrasikan sumber alam semesta ini. Oh, menarik. Keahlian khusus apa yang memiliki efek seperti itu? Ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Ini, bawahan ini tidak tahu, tetapi menurut berita yang didengar bawahan ini secara tidak sengaja, tampaknya terkait dengan sisa-sisa Teran saat itu. Secara khusus, bawahan ini tidak tahu. Ucap Fei Evil memberitahukan. Sisa-sisa Teran. Gumam Qin Chen matanya terpaku. Tapi dia tidak terus bertanya, tapi hanya melihat jauh ke dalam tanah leluhur yang gelap dengan mata yang dalam. Ayo pergi, ucap Qin Chen dengan ringan.